Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika kelas 6 di bab yang kedua, yaitu operasi hitung campuran. Di bab yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran itu termuat dari operasi hitung campuran bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Kemudian operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Sebelum kita sampai ke operasi hitung, terlebih dahulu kita memahami konsep dari operasi hitung campuran. Ada 3 konsep di dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, pada operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat yang sama. Artinya, yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika ada satu soal ada penjumlahan dan pengurangan, maka ini mengerjakannya urut dari sebelah kiri. Kemudian jika ada operasi perkalian dan pembagian memiliki sifat yang sama, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya ialah jika dalam satu soal tersebut ada perkalian dan juga pembagian, maka harus dikerjakan urut dari sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, artinya ketika dalam sebuah soal itu ada perkalian dan pembagian, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang harus dihitung terlebih dahulu adalah yang perkalian dan pembagian, baru setelah itu yang penjumlahan dan pengurangan. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini yang ada di LKS-mu halaman 23. Nah, di sini ada operasi hitung bilangan cacah. Contoh yang pertama bisa kalian perhatikan di LKS-mu. 10 dibagi 5 ditambah 2 kali negatif 5 dikurangi 2. Nah, untuk pengerjaannya, karena di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, maka nanti menghitungnya di pembagian dan perkalian. Tetapi jika ada penghitungan atau operasi hitung yang di dalam kurung, maka kita terlebih dahulu dikerjakan ya. Contoh di sini yang di dalam kurung adalah ini, kemudian ini, maka kita hitung urut dari kiri. 10 dibagi 5, di sini sudah ada 2 ini berasal dari 10 dibagi 5, kemudian ditambah 2 kali negatif 5. Kemarin kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Jika ada perkalian positif dengan negatif, hasilnya negatif, maka kamu hitung 2 kali 5 10. Karena positif dan negatif hasilnya negatif, maka hasilnya negatif 10 dikurangi 2. Lalu setelah ini kalian urut dari kiri karena ada penjumlahan dan pengurangan. 2 ditambah negatif 10 dikurangi 2 ya, sama dengan 2 ditambah negatif 10, berarti negatif 8, kemudian dikurangi 2 sama dengan negatif 10, jadi hasilnya adalah negatif 10. Oke anak-anak, sekarang contoh yang kedua, perhatikan. 20 ditambah 56 dikali 48 dikurangi 216 dibagi 9. Di sini tidak ada tanda kurung, tapi kita perhatikan ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka yang dihitung terlebih dahulu adalah yang perkalian dan juga pembagian ya. Oke, sekarang kita ke langkah-langkahnya. 20 kita tulis tetap, kemudian ada perkalian 56 dikali 48, maka kita hitung terlebih dahulu, atau bisa juga dimasukkan di dalam kurung supaya kita mudah untuk mengingat mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Setelah dihitung ternyata hasilnya ini, kemudian dikurangi 216 dibagi 9. Kita hitung terlebih dahulu.
yang pembagian, hasilnya 24, maka menjadi 20 ditambah hasil dari perkalian ini 2688 dikurangi hasil dari pembagian ini 24. Jawabannya 2684. Oke anak-anak, untuk yang selanjutnya, nah sekarang kita ke halaman 25 untuk soal nomor 1A. Nanti kalian mengerjakan di buku tulis Bu Ida bimbing ya. Yang nomor 1A, di sini ada 450 ditambah 20 dikali 15. Ada penjumlahan dan juga perkalian. Maka kalian caranya yang A itu dihitung dulu perkaliannya, 20 dikali 15. Nanti hasilnya ditambah 450. Ya, yang A 20 kali 15 terlebih dahulu kalian hitung, kemudian hasilnya dijumlah dengan 450, ketemu jawaban 1A. Kemudian 1B, 325 dikurangi 420 dibagi 5. Ada pengurangan, ada pembagian. Yang kalian hitung terlebih dahulu adalah yang pembagian ya. Maka langkahnya kalian bagi dulu 420 dibagi 5. Kalian hitung. Setelah selesai menghitung, caranya 325 dikurangi hasil dari pembagian kalian. Tadi dibagi hasilnya berapa ya? Ini untuk mengurangi 325. Baru ketemu jawaban 1B. Kemudian 1C, ini sudah ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Memang seharusnya pembagian dan perkalian dihitung terlebih dahulu, tapi karena pengurangan ini berada di dalam tanda kurung, maka kalian hitung terlebih dahulu ya. Yang 1C caranya kalian hitung 56 dikurangi 12, hasilnya berapa, nanti dibagi 22 langsung. Karena ini pembagian dan perkalian, jadi dihitungnya urut dari kiri karena mempunyai kekuatan yang sama. Jadi yang di dalam kurung ini kalian kurangi dulu, hitung. Setelah ketemu dibagi 22, nanti hasilnya dikali 2. Itu jawaban 1C ya, paham? Kemudian 1D. 1D ini ada sama dengan 1C. Ini ada di dalam kurung pengurangan. Ya, di sini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, tapi pengurangannya di dalam kurung, maka harus dihitung terlebih dahulu. Jadi cara menghitungnya kalian kurangi 18 dikurang 8, kalian hitung. Setelah ketemu nanti kalian kalikan 7 ya, dikali 7, hasil pengurangannya kalian kali 7. Setelah ketemu ditambah 100. Nah, itu jawaban untuk 1D. Kemudian 1E, 9 kali 45 dikurangi. Nah, di sini ada tanda kurungnya double. Mana yang terlebih dahulu kalian hitung? Yang terlebih dahulu dihitung adalah yang di dalam kurung yang pembagian. Ya, pertama kalian hitung 84 dibagi 7. Ya, diingat jawabannya berapa? Nanti hasilnya dijumlah dengan 5. Oke, ketemu 84 dibagi 7, hasilnya dijumlah dengan 5. Tulis di paling belakang, kemudian kita urutkan dari depan. 9 dikali 45, hasilnya nanti dikurangi dari penjumlahan yang ada di dalam kurung yang tadi pertama kalian hitung. Oke, nanti ketemu jawaban nomor 1E. Paham ya anak-anak? Selamat mengerjakan. Kalian menulis soal terlebih dahulu di buku tulis, kemudian jawabannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.